hadza maq'aduka minan nar. Ini loh tempatmu di neraka yang ini. Kalau engkau tidak beramal soleh. Lalu ditutup pintu neraka, dibukakan pintu surga, jendela ke surga. Allah gantikan tempatmu di surga. Sebaliknya kalau orang kafir, orang munafik masuk di kuburan, dikasih pertanyaan dia tidak bisa jawab, maka yang pertama dibukakan jendela ke surga. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Dari Ahwat Ustaz ya. Fadl, memang kajian buat akhwat, bapak-bapak kan cuma nganter noh. Nah, tafadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kalau ucapan itu apa yang kita ucapkan di lisan saja, sedangkan kalau amal itu insya Allah dia diniatkan untuk ridho Allah, untuk ibadah. Demikian yang bisa. Insya Allah Ustaz, Allah wafat. Masya Allah. Iya, usaha yang bagus sekali ya. Hampirlah ya mendekati. Tapi lisan kita ini berkata, ini bicara iman ya, dan lisan kita ini beramal. Pertanyaannya, apa contoh? Kasihkan contoh aja. Apa amalan lisan dan apa perkataan lisan? Ketika dikatakan iman itu ucapan dan iman itu amal gitu. Ternyata lisan kita itu berucap dan lisan kita beramal. Nah, tafadhali. Iya, Saya menjawab Ustaz. tafadhali. Nah, Kalau untuk lisan itu contohnya zikir. amalan lisan itu zikir. Siap. Dan kalau untuk hati itu berprasangka baik. Masya Allah, barakallah fiik. Taib, dikasihkan hadiahnya ya. Itu contoh amalan lisan. Ucapan lisan itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ucapan yang dikatakan masuk dalam keimanan. Kalau amalan lisan tadi yang disebutkan, berzikir, baca Quran, itu amalan lisan kita beramal. Beristighfar, itu beramal. Kalau ucapan hati, itu keyakinan hati. Dan amalan hati itu tadi berprasangka, tawakal, cinta, hasud, itu amalan hati. Maka kalau bicara tobat, tolong jangan hanya berpikir, alhamdulillah aku ini sudah hijrah, aku ini udah nggak lagi maksiat kayak dulu. Boleh jadi engkau punya dosa besar tapi di hatimu nggak kelihatan sama manusia. Makanya kadang-kala jemaah kita ngelihat preman mati husnul khotimah. Dan sebaliknya kita ngelihat orang yang taat mati su'ul khotimah. Kok bisa? Ya boleh jadi itu preman secara fisik memang pelaku dosa, tapi hatinya itu takut sama Allah dia. Ada amalan hati. Jadi ketika dia sendirian, dia ya Allah, sepurone ya Allah, ini orang nggak ada yang tahu. Tapi ada orang yang secara zahirnya taat, sholat di masjid, kita lihat, berangkat umroh bareng, tapi di hatinya ternyata dia orang pendendam. Yang kita tahu, amalan itu diangkat hari Senin dan Kamis, dan amalan itu diangkat di bulan Sya'ban tahunan ya. Diampuni semua orang kecuali dua orang. Orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Orang yang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya. Dikatakan tunggu dua orang ini sampai berbuat berbaik lagi mereka. Ada dosa hati. Boleh jadi dosa hati itu, amalan hati itu ujub. Berbangga dengan apa yang dia lakukan. Kan gak kelihatan. Kelihatannya orang soleh. Maka
persiapan untuk Ramadan, bersihkan hatinya dari dosa-dosa dengan taubat-taubatan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa sudah baik. Karena orang yang merasa sudah baik adalah orang yang belum baik. Dan orang baik itu selalu merasa belum baik. Maka dia terus istighfar. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beliau istighfar lebih 70 kali? Kenapa beliau sholat sampai bengkak kakinya? Karena beliau merasa aku belum, ibadahku belum gitu. Sampai beliau mengatakan, afala akun abdan syakura, apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Apa yang diberikan Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam dari dunia? Rumah ya saipet gitu. Meninggal Nabi SAW, baju besinya digadaikan buat makan. Menunjukkan susahnya hidup Nabi SAW. Tapi karena beliau bersyukur, beliau ingin beribadah yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau di akhir hayatnya ketika turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh taubat sama Allah Nabi SAW. Di akhir hayatnya disuruh istighfar, disuruh memuji dan bertasbih. Maka kita lebih pantas untuk mengamalkan hal itu. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar sekarang. Usahakan punya target. Habis sholat duha umpamanya baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Terus zikir pagi dan petang umpamanya yang berkaitan dengan mohon ampun sama Allah, baca terus minta ampun sama Allah SWT. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa ini termasuk usaha untuk sampai ke bulan Ramadan dan agar kita di bulan Ramadan dikasih kekuatan. Karena ada orang sampai bulan Ramadan tapi sakit. Tidak bisa puasa, tidak bisa terawih, tidak bisa umroh. Sakit. Maka berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla agar disampaikan ke bulan Ramadan dan dikasih petunjuk serta kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Seperti baca doa Allahumma ballighna Ramadan ya. Warzuqna qiyamahu wa siyamahu. Sampaikan kami ke bulan Ramadan dan berikan rizki kepada kami bisa puasa dan bisa sholat di hari-hari yang mulia tersebut. Bagaimana salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Ada doa yang sering kita dengar ya. Doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Membaca doa ini boleh, tapi tidak dengan menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dhaif hadisnya yang berkaitan dengan doa itu. Tapi kita mau baca doa bebas, pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian bayar utang. Yang punya utang, khususnya emak-emak. Emak-emak ini ya mau tidak mau yang belum berhenti datang bulannya, biasanya dia selalu punya utang. Maka tolong utangnya dibayar di bulan Sya'ban ini. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Aku kadangkala masih punya utang bulan Ramadan. Fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku nggak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Ya disebutkan karena menghormati Rasulullah SAW ya. Takut Rasulullah butuh sama beliau. Sedangkan di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Jadi bebas Aisyah berpuasa ketika di bulan Sya'ban. Dan tidak boleh jamaah mengakhirkan qadha Ramadan itu sampai Ramadan yang selanjutnya.
kecuali ada uzur. Ya, kemudian persiapan lainnya belajar tentang fikih Ramadan. Karena Ramadan ini setahun sekali, biasanya ilmu yang pernah kita pelajari dulu di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, lupa sudah. Mungkin ada yang ingat ya, tapi ada yang lupa. Maka coba belajar lagi fikih Ramadan. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang membuat pahala puasa berkurang? Apa yang membuat orang bisa semangat itu? Kenapa kok ada orang yang bisa hatam di bulan Ramadan 10 kali? Ana sekali tidak hatam. Padahal secara fisik Ana lebih sehat dari dia. Atau sama. Secara kesibukan duniawi sama lah, sama-sama pegawai. Umpamanya. Tapi kenapa dia bisa, aku nggak bisa? Kita lihat cuma. Ada orang-orang yang bisa qobliyah ba'diyah, kita nggak bisa qobliyah ba'diyah. Ada orang-orang yang biasa puasa Senin Kemis, kita nggak bisa puasa Senin Kemis. Ini kembali kepada yang pertama biasanya. Kembali kepada dosa. Kita harus taubat. Karena dosa itu membuat orang jadi lemah. Semangat jadi lembek. Dosa itu akan mengotori hati. Nah, tadi hatinya dibersihkan jadi sehat lagi. Kemudian mensegerakan kerjaan-kerjaan yang bakal membuat kita sibuk di bulan Ramadan. Contohnya tadi mau beli baju ya, mau bikin kue, mau ini itu, yang bisa diselesaikan sebelum Ramadan selesaikan. Bayar utang, nanti temponya itu tanggal 15 Ramadan. Sudah lah, antum bisa bayar sekarang? Bayar sekarang. Zakat. Boleh nggak zakat wajibnya di Ramadan dibayar di Sya'ban? Boleh. Mensegerakan bayar zakat itu boleh. Yang tidak boleh menunda pembayaran zakat. Zakat itu kan per tahun. Kalau umpamanya kita tahun lalu punya uang 1 M. Di bulan Ramadan. Di Ramadan itu alhamdulillah usaha kita menghasilkan, kita dapat uang 1 M. Kapan wajib mengeluarkan zakatnya? Ya akhir Ramadan lagi kan. Kan setahun tadi. Tapi kalau dia segerakan di bulan Sya'ban, nggak apa-apa. Apalagi melihat masyarakat membutuhkan. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban akabbu 'ala al-masahif wa akhraju zakah. Dulu umat Islam yang terdahulu itu, kalau masuk bulan Sya'ban, ini bukan Ramadan, Sya'ban, mereka sibuk baca Quran dan mereka sibuk mengeluarkan zakat. Mulai dikeluarkan supaya tadi kita dapat berkahnya dari mengeluarkan zakat itu, jadi semangat dengan kita baca Quran, kita juga dapat hidayah, dapat berkah, kemudian masuk Ramadan lebih semangat lagi beribadah. Maka tadi kerjaan-kerjaan yang memang bakal menyibukkan kita di bulan Ramadan, tolong disegerakan. Banyak restoran itu tutup di bulan Ramadan. Kenapa? Jemaah, banyak restoran tutup di bulan Ramadan karena sepi. Enggak, ana mau fokus ibadah. Ana nggak tahu ya. Tapi sebagian teman mengatakan, "Anda kenapa antum tutup?" Sepi. Asan buka takjil aja kata dia. Jadi bukan karena dia mau fokus ibadah gitu. Enggak, saya mau fokus ibadah karena sepi. Modelnya, tapi enggak, ada yang memang tutup usahanya. Full Ramadan, anak buahnya semua, nih gajimu sebulan tak kasih, tutup, fokus ibadah. Ada yang seperti itu. Kemudian perlu duduk sama keluarga. Ngapain? Duduk sama istrinya, duduk sama anak-anaknya, apalagi bapak. Kalau nggak ada bapak, ya ibu. Menjelaskan kepada mereka tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Anak-anak itu senang Ramadan karena apa? Kenapa anak-anak senang?
libur sekolah, mereka seneng. Iktikaf, anak punya anak, bapak mau iktikaf, kata dia. Ini umur 8 tahun. Kenapa? Karena dia mainnya tanpa batas. Iktikaf di masjid itu kan wis ketemu sohibnya terus. Tapi kalau di rumah kan tidur malam sudah nggak sama sohibnya. Tapi kalau di masjid, sama kawan-kawannya terus 24 jam bersama sohibnya dia. Dia belum paham. Tapi bagaimana orang tua memahamkan kepada anak-anak tentang fadilah Ramadan ini. Kemudian memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Modelnya seperti apa puasanya? Bebas. Boleh jadi puasanya puasa Daud di bulan Sya'ban. Ana bulan Sya'ban mau puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Atau ana mau puasanya insyaallah ana mau puasa 15 hari di bulan Sya'ban, Ustaz. Nyambung dari tanggal 1 sampai tanggal 15 umpamanya. Atau ana mau puasanya Jumat, Sabtu, Ahad. Karena Senin kerja, Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, repot kerjaan, Ustaz. Ana mau puasa pokoknya mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Nyambung seperti itu. Pokoknya Jumat, Sabtu, Ahad. Atau seperti apapun silahkan. Atau mau puasa paling tidak antum puasa di bulan Sya'ban ini sehari. Ada puasa sunnah sehari. Supaya ketika masuk Ramadan itu sudah terbiasa. Kenapa di awal Ramadan itu selalu, nggak selalu ya, atau selalu tapi sebagian orang itu rakus. Kalau pas waktunya buko, insyaallah bismillah. Es teh hangat, es campur, kemudian es degan, es kolak, es teler, kabeh es, insyaallah. Karena baru pertama puasa dia. Dia baru pertama puasa. Orang yang sudah biasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, ketika masuk awal Ramadan biasa aja dia. Dia sudah biasa. Tapi orang baru pertama buka, ya Allah. Sekarang azan jam berapa? Azan maghrib. Ya jam 6 kurang 5 kira-kira kan. Ikut jam 5. Wis nunggoni sih Masya Allah. Nanti diudah ini, Insya Allah. Nanti ini diudah. Subhanallah. Kenapa? Karena dia baru pertama puasa. Maka hendaklah membiasakan diri puasa di bulan Sya'ban. Ketika masuk Ramadan, sahur antum pun sahur kurma jadi. Sekarang kan enggak, kalau awal Ramadan, yang dihitung itu, dia yang menghitung bagaimana jadwal makan siang dia sama sarapan tuh ditarik ke sahur. Karena dia nggak terbiasa puasa. Nabi SAW banyak puasa. Selain untuk fadilah puasa di bulan Sya'ban, para ulama menjelaskan untuk melatih diri masuk bulan Ramadan. Jadi awal Ramadan wis semangat. Awal Ramadan kebanyakan orang ya apa? Miring-miring ya Mas. Apa? Poso. Iya, awakmu tok sing poso. Nanti miring sana, miring sini, lemes bawaannya. Tapi kalau antum bisa biasa puasa, anggap puasa 3 hari lah. Tanggal nanti puasa tanggal 13, 14, 15 ya. Umpamanya. Nanti masuk Ramadan biasa sudah. Taib. Kemudian yang perlu dilakukan selain puasa adalah tadi memperbanyak baca Al-Quran ya. Mulailah antum target kalau bisa di bulan Rajab ini hatam sekali. Bulan Sya'ban ini hatam sekali. Berarti one day, one juz. Bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Kalau antum tidak bisa, istighfar dulu. Berarti ada dosa yang membuat antum tidak bisa baca Quran. Apot jemaah, sak lembari tidak mari-mari. Ada orang seperti itu. Sampai surat apa? Alhamdulillah Al-Baqarah. Loh ini Al-Baqarah. Iya, mulai awal Rajab, awal Sya'ban, sekarang tanggal 7. Ya tetap sih Al-Baqarah belum selesai. Ada yang seperti itu ya. Belum selesai. Padahal kalau bicara seharusnya ini juz keberapa? Juz ke-7 seharusnya. Dan baca Quran 1 juz itu berapa jam? Yang normal. Alhamdulillah, anggap 1 jam. Karena baca, lihat HP. Baca, lihat HP.
Baca, lihat HP, terus lihat HP terus, tidak baca. Anggap 1 jam. Khususkan waktu baca Quran, matikan handphonenya. 1 huruf 10 kebaikan. Kenapa sebagian salafus soleh itu ketika masuk bulan Ramadan hatam 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir hatam tiap malam. Karena latihan jemaah. Seperti orang yang nggak pernah lari, tahu-tahu diajak lari, ngos-ngosan, dengkuli loro, wetenge loro, banyak sudah rasanya. Tapi kalau sudah biasa lari, anggap dia biasa lari, Anda biasa lari sehari anggap 1 kilo. Ketika diajak 2 kilo, masih mampu dia, karena dia terbiasa sudah. Diajak lari 3 kilo, masih mampu lah, karena dia punya latihan. Tapi tidak pernah lari, diajak menghatamkan Al-Quran sehari sekali, bisa nggak? Ada teman-teman di Sidoarjo apa di Surabaya bang, yang kemarin sholat taraweh 1 rakaat 1 juz. Taraweh 1 rakaat 1 juz. Di Sidoarjo jemaah. Kira-kira antum ada di mana waktu itu? Selonjoran, ya Allah, zolim nih imam. Kok imam sing zolim? Orang keluar itu masih makan gorengan kembali. Tuh lihat, 1 rakaat dia makan gorengan. Loh kok ndak ruku-ruku? Tapi orang yang sudah terbiasa, biasa. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1 rakaat 5 juz. Bukan 5 juz, lebih, hampir 6 juz. 1 rakaat aja. Kira-kira antum mau nyoba? Kalau mau nyoba latihannya sekarang. Tapi kalau malam Ramadan langsung nyoba, opname antum. Ndak poso 3 dino. Kenapa? 1 juz, 1 rakaat gitu. 11 rakaat 10 juz. Oh, dari jam 9 sampai jam 4 jemaah. Bubar, Bang. Iya, sehari tok sembahyang. Tapi tadi perlu latihan. Baca Quran tolong dilatih. Baca Qurannya dilatih, puasanya dilatih, sholat sunnahnya. Anggap sekarang sholat sunnahnya antum melatih qobliyah, ba'diyah, jangan ada yang lepas. Qobliyah, ba'diyah pokoknya full 12 rakaat. Kalau bisa ditambah duha, ditambah malamnya membiasakan sholat malam sebelum tidur. Witir 3 rakaat, witir 5 rakaat, witir 7 rakaat, terserah. Witir 9 rakaat. Bismillah, dibiasakan. Makanya Salamah ibn Kuhail dia mengatakan bulan Sya'ban itu disebut oleh para ulama dulu Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban. Karena untuk persiapan di Ramadan. Amr bin Qais al-Mullai, Amr bin Qais, ini salah satu ulama, dia mengatakan idza dakhala syahru Sya'ban, idza dakhala syahru Sya'ban aghlaqa hanutahu. Amr bin Qais kalau masuk bulan Sya'ban tokonya tutup. Jadi tutupnya itu bukan bulan Ramadan. Siapa yang punya toko mau tutup bulan Sya'ban? Waduh lah, terlalu berlebih-lebihan. Tutup tokonya, wa tafarraga li qiraatil Quran. Udah dia sibuk baca Quran. Ya Allah jemaah, ya apa mereka bisa kayak gitu jemaah? Kira-kira kalau antum usahanya di bulan Sya'ban tutup, ndak iso mangan? Ya bisa lah Ustaz, cuma ya kurang banyak hasilnya. Atau antum apalagi yang sudah punya usaha dipegang sama orang ya, sudah serahkan sama orang untuk fokus baca Quran. Taib, ahibati fillah. Semoga Allah menyelamatkan kita sampai bulan Ramadan. Dan menyelamatkan Ramadan buat kita. Dan semoga nanti amalan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Saya rasa cukup di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol kalau ada pertanyaan, khususnya dari mak-mak, baru bapak-bapak. Naam, tafadhol. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Izin bertanya, Ustaz. Mengenai hadis yang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan berpuasa seperti setahun penuh. Naam. Ini berkaitan dengan wanita ya Ustaz. Wanita itu memiliki udzur haid yang dia meninggalkan puasa beberapa hari. Apakah bisa mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal, sedangkan dia ada puasa yang belum diganti gitu Ustaz? Masih punya utang dia gitu Ya, kan? apakah wanita bisa mendapatkan pahala puasa setahun penuh ini meskipun dia belum mengganti kodok puasanya, kemudian dia melanjutkan dengan puasa Syawal? Sedangkan anak itu pernah mendengar kalau wanita itu sebaiknya mengganti puasa dulu biar dihitung satu bulan penuh berpuasa, kemudian dia kalau ada kesempatan berpuasa di bulan Syawal dia baru berpuasa di bulan Syawal. Gitu. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa iyyaki. Naam. Ya ahibati fillah. Masya Allah ya. Itu pertanyaan hanya ada dari emak-emak. Karena bapak-bapak tidak mikir puasa Syawal. Enggak, bapak-bapak itu mau puasa tinggal puasa karena kebanyakan mereka nggak punya utang gitu ya. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Apakah makna hadis ini Ramadannya harus selesai baru puasa 6 Syawal, atau boleh dia puasa sunnah dulu 6 hari bulan Syawal, nanti qadha wajibnya menyusul? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf, sebagian mengatakan nggak ada masalah, yang penting dia punya tanggungan Ramadan harus diselesaikan. Walaupun yang lebih utama adalah menyelesaikan puasa Ramadannya. Maka nasihat ana, berusahalah kalau memang tidak ada halangan untuk membayar utang Ramadannya. Karena itu yang wajib. Dan Allah itu lebih cinta dengan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau bicara kecintaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau memang waktunya nggak memungkinkan umpamanya, dia bayar utang, ana bayar utang Ustaz, tahu-tahu habis bulan Syawalnya. Ya udah, dia bisa puasa 6 hari Syawalnya itu di bulan Dzulqa'dah. Sebagai qadha karena di bulan Syawal nggak bisa dia kerjakan. Itu bagi yang berhalangan. Tapi kalau tidak memungkinkan, umpamanya dia milih puasa 6 hari di bulan Syawal dulu, ya semoga Allah memberikan fadilah itu. Tapi yang jelas ada khilaf di antara para ulama. Kalau kepingin keluar dari khilaf, kadang-kadang kalau bicara khilaf para ulama, kita nggak tahu yang mana sebenarnya yang akan dapat puasa setahun tadi ya. Kalau yang dia puasa Ramadan full plus 6 hari Syawal, jelas semua sepakat. Sepakat dia insya Allah dapat fadilah puasa 1 tahun. Tapi kalau yang puasa Syawal sedangkan dia masih punya utang Ramadan, menurut sebagian ulama dia nggak dapat fadilah itu. Sehingga supaya lebih aman, hendaklah kita menyelesaikan puasa Ramadannya. Itu keluar dari khilaf yang terjadi. Tapi sekali lagi, sebagian ulama membolehkan ya. Kalau bicara boleh, boleh aja. Apakah kita boleh puasa sunnah sebelum mengqadha? Boleh. Bukan kita itu boleh puasa sunnah kalau qadhanya sudah selesai, enggak. Umpamanya kita mau puasa, nanti puasa Arafah. Boleh nggak anak mau puasa Arafah Ustaz, tapi anak masih punya utang? Boleh. Jadi puasa sunnah itu boleh dikerjakan walaupun masih punya utang. Tapi ini berkaitan dengan fadilah yang berkaitan dengan Syawal tadi itu. Karena hadisnya mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari. Sedangkan ini Ramadannya belum selesai.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang kisah Tolhah tadi, Ustaz. Naam. Kalau sepintas kita lihat dari kisah Tolhah itu, orang yang panjang umurnya bisa dipastikan masuk surga. Kalau sepintas kita lihat kisah sahabat yang umurnya lebih panjang 1 tahun dan bisa bertemu dengan Ramadan, dia masuk surga terlebih dahulu, dan jaraknya dengan yang meninggal sebelumnya itu bagaikan bumi dan langit. Naam. Tapi rasanya kok ya realnya kayaknya kok kepedean banget kalau saya kebetulan suami kabundut sebelum Ramadan. Allah yarhamuh. Naam. Allah yarhamuh. Naam. Rasanya kok kepedean banget kalau saya khususnya merasa bahwa saya akan mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada suami saya. Bagaimana agar kita itu benar-benar bisa mendapatkan masuk surga di tempat yang tertinggi. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, subhanallah jamaah. Berkaitan dengan masuk surga ini, yang umurnya panjang belum tentu masuk surga sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi ada kata-kata baik amalannya, itulah sebaik-baiknya manusia. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Jadi titik beratnya kepada amalan yang dia kerjakan. Tentunya kita masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika orang itu baik amalannya, insya Allah dia masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tadi kita bicara tentang Lailatul Qadar. Boleh jadi ada orang umurnya ya mati umur 40 tahun. Yang satu mati umur 70 tahun. Tapi ternyata yang 70 tahun ini gak pernah dapat Lailatul Qadar. Sedangkan yang 40 tahun dapat 2 kali anggap Lailatul Qadar. Hitungan umurnya sudah berapa? Berapa jamaah? Ini hitungan kalau tambahan umur sudah ada tambahan 40 ditambah 166 kira-kira. Sudah lebih panjang umurnya. Ini karunia yang Allah berikan. Tapi kalau orang itu umurnya panjang plus dapat Lailatul Qadar, ya kebaikan di atas kebaikan lagi yang dia dapatkan. Jadi kita memang nggak boleh merasa, oh aku lebih baik dari fulan, nggak boleh. Kita harus selalu merasa lebih buruk dari orang lain. Ketika kita merasa fulan sudah meninggal lebih dahulu, dia selesai dari dosa-dosa dia. Aku sih terus berbuat dosa. Bahasanya kayak gitu. Supaya kita tawadhu, nggak jadi sombong. Nggak jadi ujub lagi dengan amalan kita. Dan tugas kita yang masih hidup ini, nggak tahu matinya koyo opo. Yang menjadi tolok ukur orang baik atau tidak itu bukan masa hidupnya, tapi masa matinya. Tadi kita kasih contoh ada orang preman mati husnul khotimah. Subhanallah, iki zat orang paling nakal sakampung. Subhanallah, sebelum mati memakmurkan masjid ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang masa hidupnya baik, sebelum mati na'udzubillah, ada yang meninggal di atas ranjangnya pelacur umpamanya.
Ada. Padahal dia dikatakan ke orang api, orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang menjadi tolak ukur orang baik atau tidak itu kematian. Orang kalau sudah mati selesai, kita tahu bagaimana kematian dia. Masya Allah, dia mati dalam kondisi masih dalam ketaatan. Aku sing urip wallahu a'lam. Maka kita minta husnul khatimah. Dan kalau kita ingin di surga Allah yang paling tinggi, ya berdoa. Minta Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Dan setelah minta kita berusaha. Jangan orang kepingin ke Gresik, anak kepingin, anggap dari Gresik anak kepingin ke Medan. Ya sudah, anak berdoa, ya Allah sampaikan anak ke Medan. Nggak beli tiket enggak? Doa, ya enggak lah, ada usaha. Tadi seperti orang yang minta si Firdausul A'la, engkau cari tiketnya ke sana itu apa gitu loh. Salah satunya tiketnya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Karena orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum pertanyaan langsung, di sini ada pertanyaan tertulis. Ana akan bacakan. Nah, apa hukuman apabila hutang Ramadan belum selesai dibayar sampai bulan Ramadan berikutnya? Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat dia membayar fidyah. Selain dia puasa, dia bayar fidyah. Tapi yang sahih, dia bertobat kepada Allah. Utangnya tetap utang puasa, dibayar puasa, tapi dia perlu bertobat kepada Allah, minta ampun. Karena dia sudah menunda kewajiban yang seharusnya dia selesaikan. Kecuali yang ada uzur. Yang ada alasan seperti wanita menyusui, hamil. Kan ada wanita dari hamil nyusui, mari nyusui hamil meneng. Ya kadang-kala seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi satu lagi pertanyaan anak akan bacakan. Afwan, anak ingin bertanya. Ustadz, bagaimana tata cara membayar hutang puasa Ramadan untuk wanita haid, wanita hamil dan menyusui, wanita lansia yang tidak mampu puasa? Tapi berkaitan dengan yang tidak mampu berpuasa ini ada dua. Tidak mampu permanen. Tidak mampu yang permanen karena sakit atau karena usia. Maka dia cukup membayar fidyah dengan setiap hari yang dia tinggalkan puasanya. Jadi hari ini, ya hari ini dibayar. Boleh jadi bayarnya diakhirkan. Umpamanya hari pertama Ramadan, ya sudah hari itu dia bayarkan. Atau 2 hari dia bayar 2 hari. Atau 7 hari dia bayar 7 hari ke masjid. Umpamanya untuk dibagikan kepada fakir miskin ya. Fidyah itu. Ini bagi yang tidak mampu secara permanen. Ada yang tidak mampu tapi tidak permanen. Karena faktor sakit, karena faktor safar, karena faktor hamil, karena faktor menyusui. Apa yang dilakukan? Menurut jumhur ulama, semua yang meninggalkan puasa bukan karena permanen, karena halangan permanen, kewajiban mereka adalah mengqadha puasanya, mengganti puasanya. Bagaimana dengan wanita hamil dan wanita menyusui? Di sini ada khilaf. Jadi kalau bicara jumhur ulama berpendapat wajib qadha semuanya. Wanita menyusui dan hamil yang tidak mampu. Nah, ini juga perlu diperhatikan buat emak-emak ya. Ada wanita menyusui mampu. Dia mampu berpuasa. Ada wanita hamil mampu berpuasa. Tapi ada yang tidak mampu. Kemudian ada wanita menyusui tapi dalam kondisi nifas. Wanita menyusui dalam kondisi nifas ini, ya memang dia nggak boleh puasa. Bukan nggak bisa puasa, dia nggak boleh puasa. Jadi dia meninggalkan puasanya karena apa? Karena menyusui atau karena nifas? Karena nifas. Karena ada orang nyusui mampu berpuasa. Dia kondisinya karena nifas. Jadi ada khilaf di antara para ulama yang tidak mampu berpuasa karena menyusui dan karena hamil.
Ini ada sebagian kecil ulama yang mengatakan dia cukup bayar fidyah saja, tidak perlu menggantikan puasa. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama lebih kuat. Kenapa? Karena orang yang menyusui dan hamil itu sebenarnya dia tidak puasa karena sebab yang tidak permanen. Sebab itu akan hilang. Ketika sebab itu hilang, maka dia seperti yang sakit, seperti yang musafir. Maka dia ketika itu mengganti puasanya dan bukan bayar fidyah. Beda dengan yang permanen, sampai kapanpun tidak mampu dia membayar. Ya udah, makanya fafidyatun ta'ami miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Buat orang-orang yang nggak mampu tadi, yang permanen dia nggak mampu, itu dia bayar fidyah. Ataupun yang tidak permanen, yang diharapkan suatu saat dia itu mampu berpuasa, maka hendaklah mengganti puasanya. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon tolong doakan suami ana dan ana agar kami sehat dan segera diamanahi oleh Allah anak yang soleh. Serta mohon tolong doakan suami ana yang Masya Allah baik agar dimampukan oleh Allah untuk menyekolahkan anak ke PPDS. Apa PPDS? Hah? Oh Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kita doakan semoga Allah mudahkan yang belum punya anak dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala, dan doanya Rabbi habli minas salihin, minta kepada Allah anak-anak yang soleh, karena anak itu tidak selalu membawa kebahagiaan. Ada anak-anak yang membawa kesengsaraan. Minta anak yang soleh dan semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang tadi tentang Naam, tafadhali. terkait tadi yang tentang apa tuh? Tentang yang mana? Ana juga nggak tahu. Terkait tentang itu loh Ustaz, yang masuk surga. Tentang yang Nama kita udah tercantum di neraka itu kan tadi. di neraka dan di surga. Ya. Itu ada apa tuh, amalan apa yang untuk menghapus nama kita yang di neraka itu? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ketika seorang muslim yang soleh meninggal dunia, di kuburnya dia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian dia dikasih pertanyaan. Apabila dia bisa menjawab, dibukakan jendela atau pintu menuju ke neraka. Dibukakan jendela menuju kemana? Neraka. Lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minan nar. Ini loh tempatmu di neraka yang ini, kalau engkau tidak beramal soleh. Lalu ditutup pintu neraka, dibukakan pintu surga, jendela ke surga. Allah gantikan tempatmu di surga. Sebaliknya kalau orang kafir, orang munafik masuk di kuburan, dikasih pertanyaan dia tidak bisa jawab, maka yang pertama dibukakan jendela ke surga. Ditunjukkan, ini loh tempatmu di surga, iki loh. Kemudian ditutup, dibukakan pintu neraka dan datang tuh hawa neraka menuju kepada dia. Pertanyaannya, kenapa yang muslim ditunjukin neraka dan kenapa yang kafir munafik ditunjukin surga? Siapa yang mau jawab? Ibu-ibu. Kenapa yang muslim ini kok dibukakan pintu ke neraka dulu, sedangkan yang kafir dibukakan pintu ke surga dulu? Kenapa ibu-ibu?
Nah, ada yang mau jawab? Untuk topik menunjukkan siksanya atau penyiksa. Mau tanya, mau jawab? Oh, tunggu dulu, ini tanyaan belum selesai dijawab. Nah, bentar lagi ya. Nah, tafadhal. Untuk bagi orang kafir untuk Ini ibu-ibu ini. Iya, Ustaz. Nah, silakan ibu-ibu. Untuk yang kafir ditunjukkan ke surga dulu, baru kemudian dibukakan neraka, karena agar orang kafir itu lebih tersiksa. Ahsanti. Dengan melihat kenikmatan surga, tapi dia mendapatkan neraka. Sebaliknya untuk orang Islam, orang mukmin, dibukakan pintu neraka dulu, dan kemudian baru dibukakan pintu surga. Itu karena agar lebih terasa nikmatnya ketika melihat neraka sedemikian dan mendapatkan nikmat surga. Masya Allah, barakallah fiqh. Naam jamaah, barakallah fiqh, itu jawabannya. Makanya nanti orang Islam, penghuni surga itu nggak akan masuk surga kecuali lewat neraka, melewatin sirat, sehingga mereka lihat gimana siksaan itu, dan ketika masuk surga bagaimana dia menikmati surga. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya semua orang itu namanya ada di surga, ada di neraka ya. Artinya Allah sudah sediakan tempat dia di surga, tempat dia di neraka. Sudah ada tempat buat mereka. Apa yang menyebabkan kita divonis bebas dari api neraka? Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Tiap hari kita berdoa minta sama Allah, minta dijauhkan dari api neraka. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus doa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Palingkan dari kami azab jahannam. Palingkan dari kami azab jahannam. Tadi supaya kita tidak dimasukkan ke neraka. Atau doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Itu doa. Tapi yang jelas amal soleh yang dilakukan hamba, di situ ada janji Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan di sini? Tafadhal. Mana mic-nya? Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Iya. Tafadhali. Afwan Ustaz, di luar tema, untuk membaca doa zikir pagi itu yang tepat dibaca pada saat selesai sholat qobliyah subuh atau setelah sholat subuh Ustaz? Syukron. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, jadi zikir pagi itu dimulai dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar. Jadi nggak ada urusan sama sholat subuh, la qobliyah wala sholat subuh. Karena ada perempuan-perempuan yang nggak sholat subuh, karena dia datang bulan. Apakah perempuan yang datang bulan ini nunggu orang pulang dari masjid baru baca zikir? Tidak. Jadi setelah fajar terbit itu sudah masuk waktu hari ya. Sehingga di situ sudah boleh baca doa pagi hari. Jadi ada doa memang yang disebutkan Nabi SAW membacanya setelah sholat subuh. Ada. Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi secara umum yang namanya zikir pagi itu maka mulainya adalah fajar terbit sampai matahari terbit. Walaupun kalau telat ya setelah matahari terbit. Nggak apa-apa, dia lengkapin ya, dia selesaikan zikir dia yang belum selesai dia baca. Jadi intinya seperti itu. Tapi memang tadi ada beberapa yang hadisnya itu selesai sholat subuh Nabi membacanya. Namun kalau bicara zikir pagi dan petang secara umum, buat khususnya perempuan-perempuan yang sedang tidak sholat, maka sejak fajar terbit dia dengar azan subuh, ya udah dia sudah mulai baca zikir pagi, dia baca diperbolehkan. Barakallahu fiik. Tapi di sini Bu ada satu pertanyaan dari yang ikhwan, monggo silahkan. Mana mic-nya? Yang ikhwan nggak pakai mic memang? Hah? Nggak pakai mic? Fadhal. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa maju ke depan nanti biar kedengaran semuanya. Bagaimana cara membayar utang puasa yang sudah lupa, Ustadz? Masya Allah.
Bagaimana cara membayar utang puasa yang sudah lupa? Jadi jamaah, jangan pernah berbaik sangka dengan orang yang kita berhutang dengannya. Kita kadang-kadang sama sohib, oh aman gitu lah. Padahal boleh jadi sohib kita nuntut kita di akhirat nanti. Nah, bicara utang puasa yang lupa ini, ada orang-orang yang lupa tapi di hari kiamat tercatat, lu ke hutangku, ternyata ditulis sama malaikat. Maka bagaimana cara membayar hutang yang sudah lupa? Yang pertama, membayar dengan taubat dulu. Lupa itu menunjukkan dia terlalu lama ndak puasanya. Tapi kalau Ramadan kemarin bayarnya sekarang, biasanya masih ingat gitu loh. Tapi kadang-kala dia sudah tunda dulu, kayaknya waktu SMA ya, waktu apa dia punya utang nggak bayar. Apa yang harus dia lakukan? Dikira-kira. Umpamanya buat perempuan yang memang datang bulan, kira-kira dia itu tiap datang bulan 8 hari. Dan dia selama sejak dia balik sampai dia menikah nggak pernah dia bayar utang itu. Dia puasa Ramadan, karena puasa Ramadan kan suasananya semua pada puasa. Tapi kalau suruh bayar utang, poso dewi, tapi tidak poso dia puasa. Akhirnya dia nggak pernah bayar. Maka dihitung. Kalau dia balik anggap umur 15 tahun, sekarang umur 25, berarti kan 10 tahun kali 8. 80 hari utangnya. Ya apa cara bayarnya? Ya tafadhol. Engkau bisa membayar dengan Senin Kemis. Kalau Senin Kemis itu sebulan berarti berapa hari? 8. Kalau 10 bulan 80 hari lunas utangnya. Jadi setiap Senin Kemis niatkan puasa, bukan puasa sunnah, niatkan puasa bayar utang. Jadi insya Allah seperti itu buat yang lupa. Tapi jangan lupa tobat dulu, karena dia telah berbuat dosa dengan menunda pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo gitu loh. Kira-kira seperti itu. Taib, barakallahu fiik. Dari ibu-ibu, tafadhali. Naam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tertulis di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa Ustaz, ini pertanyaan untuk mak-mak. Naam, tafadhali. Iya. Selama bulan Ramadan tuh biasanya kita yang masih ada uzur itu kan sering galau ya Ustaz, karena menstruasi. Nah, kadang-kadang tuh kan menstruasinya tuh lama, misalnya berapa hari itu cuma flek-flek aja, terus baru kemudian lancar. Nah itu kalau saya lihat-lihat tuh ada yang berpendapat bahwa flek-flek itu belum dihukumi haid. Jadi masih kita masih melakukan apa yang diperintahkan, sholat, puasa dan sebagainya tuh masih. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu kalau bersambung dengan haid itu dia sudah dihukumin haid. Masalahnya kita tuh kan nggak tahu dia akan bersambung apa enggak kalau di awal itu Ustaz. Nah. Satu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita itu umroh kan kita minum obat penunda haid. Kadang-kadang itu kita kan flek-flek aja keluar, tapi tidak sampai haid karena mungkin ada minum obatnya itu ya Ustaz. Nah Ya. itu bagaimana? Masya Allah, barakallah. Ustaz. Iya, Masya Allah. Berkaitan dengan yang pertama ya, ini kalau bicara galau, itu salah satu ujian Allah buat para wanita. Bagaimana dia tidak berpuasa tapi dinilai ibadah. Artinya kalau perempuan haid berpuasa itu bukan pahala tapi dosa. Perempuan haid sholat itu dosa gitu. Jadi bagaimana perempuan meninggalkan ibadah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya agama, jemaah. Kita itu dalam agama adalah taat dan patuh dengan perintah. Itu aja sudah. Kembali kepada pertanyaan berkaitan dengan flek yang datang sebelum haid.
Maka kalau itu sudah kebiasaan dan tahu bersambung dengan haid, maka dihitung haid. Jadi kalau kan nggak tahu, maka di sini kembali kepada kebiasaan tadi. Dan dia tahu memang jadwal dia datang bulan. Memang ini harinya. Tapi modelnya kan ada yang datang bulan yang langsung gitu banyak. Tapi ada yang tadi dengan flek-flek tahu-tahu baru banyak seperti itu. Adapun buat perempuan yang umroh, yang dia minum obat ya, maka pada saat flek itu keluar jangan melakukan tawaf. Tunggu, ketika bersih engkau tawaf. Ketika datang lagi flek itu, maka berhenti engkau beribadah. Kalau itu memang di fase datang bulan, di waktunya datang bulan. Kira-kira seperti itu. Memang tadi disebutkan ada perbedaan pendapat di sini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah, ini ada pertanyaan yang tertulis mengatakan, afwan Ustaz, mau tanya, membayar fidyah untuk orang tua yang sudah meninggal, apa harus sebelum Ramadan datang kembali? Atau apakah bisa pas Ramadan berikut datang? Iya, kalau memang orang tua yang meninggal itu meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa itu boleh jadi karena sakit yang diharapkan sembuh. Dia kan nggak bayar fidyah karena dia berharap sembuh, tapi ternyata bukan sembuh, malah meninggal dunia. Sebenarnya orang ini, apakah ada hadis yang menyebutkan barang siapa meninggalkan puasa maka keluarganya membayarkan puasanya, bukan dengan fidyah, tapi membayarkan puasanya dengan berpuasa. Shoma anhu ahluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini punya kesempatan membayar, contohnya dia sudah sembuh, dia sembuh, dia sakit Ramadan, alhamdulillah Syawal dia sembuh, dia kan bisa bayar, tapi dia tunda. Tahu-tahu meninggal dunia. Maka di sini keluarganya membayarkan dengan berpuasa atau sebagian lama dengan fidyah, membayarkan fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Ya nggak nunggu Ramadan. Sudah ketika tahu ayahnya meninggal dunia dan nggak mungkin bayar utangnya, ya sudah dibayarkan dengan fidyah. Nggak nunggu bulan Ramadan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan tertulis lagi jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang hamil dan mohon bantu doakan agar saya dikaruniai anak laki-laki. Kenapa mau anak laki-laki? Yang lahir dengan sehat dan sempurna, anak yang soleh dan cerdas serta kelak menjadi penghafal Al-Quran. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya kita doakan jamaah. Ya kita berdoa semua. Rabbana hablana minas salihin. Qulu amin. Amin jamaah. Sampai yang tua-tua ini amin, mudah-mudahan dikasih sama Allah kan. Tahu-tahu istrinya 60 tahun hamil lagi, amin. Tidak apa-apa. Mungkin atau tidak, nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jal. Dan semoga yang minta didoakan. Dan kalau ternyata yang lahir perempuan, di sini jamaah, orang itu kalau berharap sesuatu kemudian yang hadir yang tidak dia harapkan, kasihan anak itu. Dia lihat, aduh, wedok. Waktu USG, wedok, aduh. Itu sejak USG sampai lahiran itu, kalau ngelihat perutnya istrinya, aduh, wedok. Jadi menderita dia jemaah, menderita. Maka berdoalah, minta sama Allah. Coba lihat doa-doanya Nabi. Ya sudah, Rabbi habli min ladun Rabbi habli minas salihin, memberikan keturunan yang soleh. Doanya Nabi Zakaria, minta dzurriyyatan thayyibah, minta anak keturunan yang baik ya. Seperti doanya ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu berharap laki jemaah. Karena dia sudah ketika hamil, dia mewakafkan yang di perutnya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi anak itu sudah dilepas dari orang tuanya, diwakafkan ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari orang Yahudi. Ketika lahir dulu nggak ada USG. Itu kelebihannya, nggak ada USG jemaah. Jadi orang tenang sampai lahir, ya wis, wedok. Tapi kalau ada USG, aduh,
Ada fase penantian yang setengah harapan. Awalnya berharap anak kan? Wis dikasih anak ternyata perempuan, harapannya nggak jadi full, setengah. Tapi ketika lahir perempuan ya sudah. Kan Maryam mengatakan, ibunya Maryam mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata perempuan yang aku lahirkan ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu yang dilahirkan itu laki apa perempuan. Sejak di perutnya Allah sudah tahu yang akan dilahirkan gitu kan. Dan Allah mengatakan yang laki nggak sama dengan yang perempuan gitu loh. Memang nggak sama. Secara fisik nggak sama, secara akal nggak sama. Tapi sama-sama hamba Allah yang akan memberikan manfaat kepada orang tuanya insya Allah anak-anak itu. Barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan dari ibu? Tafadhal. Ini ada pertanyaan titipan yang melalui WhatsApp yang masuk Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika istri sudah berusaha hijrah, mohon ridho Allah agar diampuni segala dosa dan dimasukkan ke surga. Tetapi suami belum mau bertaubat dan masih banyak melanggar aturan Allah. Apakah istri di akhirat ikut suaminya dan apa yang harus dilakukan? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya ahibati fillah. Ada istri yang suaminya seperti Fir'aun. Ada istri yang suaminya seperti Nabi Lut, Nabi Nuh. Kita lihat, bayangin ya, bagaimana Asia binti Muzahim hidup bersama Fir'aun, yang akhirnya dia dibunuh sama suaminya. Dan bagaimana susahnya hidupnya Nabi Nuh bersama istri yang berkhianat, dan Nabi Lut bersama istri yang berkhianat. Artinya Allah berikan cobaan beda-beda. Maka buat sang istri, kalau pertanyaannya apakah nanti akan bersama suaminya, tidak. Semua masing-masing. Semua pada hari kiamat itu akan dihisap masing-masing. Makanya kalau soal, boleh jadi suami masuk surga, istri masuk neraka. Boleh jadi istri masuk surga, suami masuk neraka. Karena hisapnya masing-masing. Hanya saja seorang suami akan dihisap yang menjadi tanggung jawab dia. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Maka seorang suami sebelum dia masuk surga, dia akan ditanya, engkau gimana dengan istrimu? Kalau ternyata, enggak, aku sudah didik istriku dan selalu aku didik istriku. Sampai aku mau meninggal dunia, aku terus ingatkan dia. Tapi dia setelah aku meninggal dunia jadi nggak bener, nggak tahu lagi kan. Kan seperti itu. Tapi sang suami sudah melaksanakan tugasnya ketika hidup. Sang istri juga seperti itu, punya kewajiban yang harus dilakukan terhadap suaminya. Apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia melihat suaminya nggak sholat, ya dia harus mengingkari. Mengingkari itu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Yang mampu dengan tangan, dengan tangan. Yang nggak mampu maka dengan lisan. Dengan lisan pun nggak mampu. Ustaz, anak kalau ngasih tahu suami yang ada berantem, anak jadi korban. Jadi anak mengingkari dengan hati. Umpamanya seperti, artinya dia tetap mengingkari. Bukan mengatakan isjarno, enggak boleh dibiarkan. Dan ketika para istri ya memberi masukan kepada suaminya, tolong dengan adab dan etika dan dengan bijak. Adab dan etika itu contohnya ngomong sama suami, wahai suamiku udah adzan nih, engkau nggak kepingin ke masjid. Umpamanya seperti itu. Diingatkan, bukan mengatakan, kau nerokok tempatmu itu. Sembahyang ndak sembahyang, poso ndak poso. Masa suami digitukan ya? Jadi pakai adab lah. Kemudian ngasih tahu suami itu juga dilihat waktunya yang tepat. Suami pulang kerja capek lelah, kayaknya nggak pas untuk ngasih tahu. Cari waktu yang tepat. Kalau sudah dikasih tahu, ya udah selesai. Umpamanya, Mas, adzan Mas. Iya seru, kerungu aku. Yo. Sudah tinggal. Jangan kerungu tapi tidak budal nak masjid.
Yang ada berantem gitu jamaah. Enggak, tugas kita itu ngasih tahu. Bukan tugas kita berantem sama suami, enggak. Jadi ngasih tahu mamanya, Mas, engkau nggak puasa. Puasa ini rukun Islam. Masa engkau nggak mau puasa? Iya, iya, sudah tahu. Ya sudah, tinggal sudah. Nggak usah berdebat. Karena nggak ada gunanya berdebat sama orang yang tahu. Yang ada ngeyel. Tapi nanti kasih tahu lagi, nanti datang lagi, seperti itu. Menghindari pertikaian, menghindari berantem sama pasangan hidup, tapi bukan berarti berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Nah, iya, ada pertanyaan di sini di depan dulu. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Ibu Ana. Jadi beliau itu tahun lalu puasanya masih belum terbayarkan. Kalau mau membayar puasa kadang sehari sanggup, kadang enggak. Nah, apakah orang tua Ana boleh mengganti dengan fidyah, Ustadz? Dan kalau membayar fidyah itu ketentuannya seperti apa? Jazakallah khair, Ustadz. Nah, ibu ini nggak mampu puasa sebenarnya. Artinya maksa dia. Nah, begini, ketika dia tidak mampu berpuasa yang tadi permanen memang ya. Jadi puasanya pun dia boleh jadi puasa sehari, kalau 2 hari dia akan sakit nantinya. Kalau memang dia mampu berpuasa hanya sehari, ya dia puasa sehari. Seharinya nggak usah puasa. Jadi kan ada orang memang mungkin kalau dia nyambung, dia nggak mampu. Maka dia puasa sehari, seharinya berbuka. Tapi kalau enggak, dia nggak mampu, dia memaksakan diri yang akan berdampak kepada kesehatan dia nantinya, maka di sini dia ya bayar fidyah saja. Semua orang lebih tahu dengan kondisi dirinya. Dokter kadang-kala nggak tahu. Dokter ngomong, kayaknya nggak usah puasa, orang hamil momenya. Padahal dia ini kuat ya, cuma sampai dokter lemes. Biar kelihatan lemes. Ada yang seperti itu. Jadi Allah itu akan menghisap dia. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan orang berbeda-beda. Kalau ibu akhirnya memang nggak mampu berpuasa, maka dia biar bayar fidyah. Bayar fidyah itu nisfu sa', setengah sa', ya kira-kira 1,5 kilo fidyahnya itu. Ada yang mengatakan 1 mud, tapi mungkin setengah sa' lebih aman. Boleh jadi dia itu bayarnya makanan jadi. Makanan yang siap makan. Kita beli nasi padang 1 dengan lauknya, ya sudah, berikan. Seperti tiap hari satu porsi. Boleh jadi dia dengan ngundang fakir miskin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, biasanya dia di akhir Ramadan tuh ngundang 30 orang miskin. Dikasih makan semua, sudah selesai dia. Karena dia sudah nggak mampu puasa. Jadi boleh jadi seperti itu, boleh jadi memang ngasih makan satu-satu juga nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan jamaah. Kayaknya nih kita kajian sampai jam berapa jamaah? Ini jam 11 Swiss. Terakhir, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana mengajak istri agar tidak sulit untuk sholat tahajud? Nemu di mana suaminya ini jamaah? Agar tidak sulit untuk sholat tahajud. Iya, tadi kita sempat menyinggung. Ada orang mampu tapi tidak mampu. Maksudnya dia itu secara fisik mampu, tapi nggak mampu bangun malam. Artinya dia nggak mau sebenarnya. Apa yang harus dilakukan suami? Pertama, istrinya diajarin doa. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini doa panjang, tapi yang penting buat dia, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari kemalasan. Kelemahan itu ketidakmampuan, kemalasan itu tidak mau. Jadi satu tidak mampu, satu tidak mau. Ada orang mau tapi nggak mampu karena dia sakit. Ada orang mampu tapi tidak mau. Nah, istrinya masuk yang mana? Boleh jadi kalau dari pertanyaannya sepertinya dia mampu tapi tidak mau. Ajarin doa ini.
Yang kedua, ajak istri memperbanyak istighfar. Karena yang menyebabkan orang malas beribadah itu dosa dia. Dosa itu meninggalkan noktah hitam di dalam hati. Semakin banyak, semakin lemah jantung kita. Kemudian nggak bisa beramal soleh. Bahkan sampai kondisi, jamaah, bismillah. Sampai kondisi jantungnya itu seperti gelas yang terbalik. Antum mau sirami satu tangki isi 50.000 liter. Kira-kira ada yang masuk? Tidak ada yang masuk. Ada kondisi hati la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia sudah nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ini kondisi hati yang mati, tapi ada hati yang sakit. Hati yang sakit ini ya banyak isinya, jemaah. Contoh gelas ini kalau banyak kotorannya, kita anggap banyak batu, ketika disiramin air, airnya itu sefull gelas ini. Enggak, dikit airnya sebenarnya yang masuk. Nah, cara membersihkan tadi dikeluarkan batunya, dikeluarkan ya batunya. Batu itu dosa-dosa tadi dibersihkan dengan istighfar, dengan tobat. Ketika dia bersih, disirami air, langsung full isinya air. Kemudian ajak istri meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Bukan dosa. Dosa kan wajib ditinggalkan. Tapi ada hal-hal yang gak manfaat ya. Sibuk ngelihat statusnya orang. Mari asar, bismillahirrahmanirrahim. Lihat status si fulan sampai maghrib. Dosa apa enggak? Sia-sia. Sia-sia. Atau istri habis maghrib masuk ke toko online. Delok tas, lihat, cuma lihat-lihat, tidak mau beli. Ini termasuk sia-sia juga. Ajak istri. Kemudian setelah itu ya tidurnya jangan terlalu malam. Ini tugas suami. Kalau istri memang punya anak, istri takut kecapean, ngomong, sudah kau tidur dulu, aku ngurusin anak-anak, nemenin anak-anak. Dan usahakan tidur siang juga. Insya Allah akan membantu untuk sholat malam. Berdoa, siapkan semuanya. Semoga Allah mudahkan kita bisa sholat malam. Dan jemaah kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Warzuqna qiyamahu, siyamahu wa qiyamahu. Wa taqabbalhu minna mutasallaman aw tasallamhu minna mutaqabbalan ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga rumah ini berkah. Anak tadi tanya sama tuan rumah, tinggal sama siapa? Tinggal sendirian. Tapi ternyata rame rumahnya karena banyak kajian. Semoga rumah-rumah kita bisa jadi tempat kajian. Dan antum bikin kajian khusus buat keluarga aja. Buat keluarga. Mungkin isinya 5 orang, 7 orang, tidak apa-apa. Dengan harapan sebelum Ramadan, semua anggota keluarga kita siap menyambut bulan Ramadan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.